Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya dialami oleh ruh setelah terpisah dari jasadnya? Nah, kali ini kita coba kulik sebuah kisah dari kitab klasik Daqa'iqul Akhbar. Ini bukan cuma sekedar cerita loh, tapi bisa jadi cerminan buat kita yang masih hidup. Pertanyaan ini kayaknya hampir semua orang pernah mikirin kan? Mungkin pas lagi sendirian atau pas lagi merenung. Ini adalah misteri abadi yang coba dijawab lewat banyak cara, termasuk lewat teks kuno yang bakal kita bahas ini. Kita akan melihat dunia ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Dari sudut pandang ruh yang menyaksikan jasadnya sendiri mulai hancur dan kenangan tentang dirinya diuji oleh waktu. Kita jadi saksi bisu bersamanya. Oke, perjalanan ini kita mulai dari momen yang paling berat, paling pedih, yaitu saat ruh untuk pertama kalinya kembali buat menengok rumah barunya. Jadi, 7 hari pertama ini ternyata krusial banget. Menurut kitab ini, ada 3 kunjungan penting di minggu pertama. Dan setiap kunjungan membawa kenyataan yang lebih pahit dari sebelumnya. Nah, inilah momen syok pertama bagi si ruh. Tubuh yang dulu ia jaga, ia rawat, sekarang udah mulai proses pembusukan. Ini adalah awal perpisahannya dengan dunia fisik. Disinilah kita seolah-olah bisa mendengar suara pertama dari sang ruh. Ratapannya bukan cuma soal jasad yang rusak, tapi juga kesadaran kalau tempat ini sekarang jadi rumah kesedihan dan penyesalan. Waktu terus berjalan dan jasadnya pun semakin hancur. Setiap perubahan fisik yang dia saksikan itu rasanya seperti sayatan baru bagi kesadarannya yang kini udah terpisah. Coba deh bayangin, menyaksikan tubuh kita sendiri jadi santapan bagi makhluk lain. Ini adalah puncak ketidakberdayaan. Ruh cuma bisa meratap, menyadari takdir yang sama sekali di luar kendalinya. Setelah 7 hari berlalu, pemandangan yang mengerikan ini justru memicu sebuah kesadaran yang baru. Fokusnya bukan lagi soal tubuh, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih berharga yang udah ia tinggalkan. Perhatiin deh, ratapannya sekarang berubah. Bukan lagi soal kulit yang robek, tapi soal ikatan yang putus. Di mana anak-anaknya? Di mana teman-temannya? Inilah mungkin rasa sakit yang sesungguhnya. Kehilangan hubungan antar manusia. Jadi kalau minggu pertama itu soal syok karena pembusukan fisik, babak selanjutnya ini soal proses yang lebih pelan, tapi mungkin lebih menyakitkan, yaitu dirupakan. Kitab ini menandai 2 tonggak waktu yang penting setelah minggu pertama itu. Yang pertama adalah 1 bulan, di mana urusan duniawi masih terasa. Dan yang kedua, 1 tahun, di saat ikatan spiritual benar-benar diuji. Jadi, selama sebulan penuh, ruh itu masih terikat sama sisa-sisa kehidupannya di dunia. Dia melayang di sekitar rumahnya, ngeliatin warisannya dibagi, utangnya dilunasi, seolah-olah masih pengen mastiin semua urusan beres. Nah, setelah setahun, fokusnya geser total. Udah bukan soal harta benda lagi, tapi soal siapa yang masih ingat, siapa yang masih kirim doa, siapa yang hatinya masih sedih kalau ingat dia. Ternyata itulah kekayaan yang sesungguhnya. Sekarang kita sampai di puncak emosional dari kisah ini, di mana sang ruh nggak lagi cuma jadi pengamat, tapi dia benar-benar membuat permohonan langsung ke mereka yang masih hidup. Menurut kitab ini, ada saat-saat tertentu di mana tabir antara 2 dunia itu seolah menipis. Di malam-malam suci inilah para arwah diizinkan untuk kembali, berharap dapat secercah cahaya dari dunia. Coba deh bayangin suasananya. Mereka berdiri di ambang pintu rumah yang dulu pernah mereka huni. Tak terlihat, tak terdengar. Mereka cuma bisa berharap ada yang merasakan kehadiran mereka dan mengirimkan doa. Permohonan mereka itu sederhana banget, tapi penuh dengan kerinduan. Sebuah sedekah atau bahkan sesuap makanan atas nama mereka, itu udah jadi harapan terbesar untuk ketenangan di alam sana. Dan inilah seruan mereka yang paling mengguncang. Sebuah tamparan, pengingat yang keras banget buat kita semua, bahwa semua yang kita punya di dunia ini itu cuma titipan sementara. Pada akhirnya, nasib si ruh setelah memohon itu terbagi menjadi 2, hasilnya sepenuhnya bergantung sama tindakan kita yang masih hidup. Di sini kelihatan jelas banget seberapa kuatnya ikatan antara dunia kita dan dunia mereka. Sebuah doa atau sedekah bisa jadi cahaya yang bawa kebahagiaan buat mereka. Sebaliknya, kalau kita lupa, itu bisa jadi kegelapan yang membuat mereka merasa terputus. Jadi pelajarannya apa? Kematian itu ternyata bukan akhir dari sebuah hubungan.
Tindakan sederhana kita di sini, doa, sedekah, ingatan yang tulus, itu punya kekuatan buat menembus alam lain dan memberikan ketenangan buat mereka yang udah pergi duluan. Kita tutup perjalanan ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau suatu saat nanti giliran ruh kita yang kembali, harapan apa yang ia bawa? Warisan seperti apa yang pengen kita tinggalkan dalam ingatan orang-orang yang kita sayangi?